Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah Rabbuna wa ta'ala atas salatnya dan duduknya di Masjid At-Taqwa PT HM Sampurna. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Alhamdulillah bersyukur kita masih digerakkan ke masjid bisa sholat fardu berjamaah dan masih mau duduk bermajelis. Berarti antum memang benar-benar dipilih oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an dalam hadis Bukhari, kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan dia ke masjid fardu berjamaah dan ke majelis untuk dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Mudah-mudahan majelis kita siang hari ini mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW. Amin. Dan dijadikan kita yang dipilih Allah ini senantiasa bersyukur sehingga ditambahkan nikmat-nikmat kita, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Maka jangan sampai kufur nikmat karena adab Allah sangat pedih. Saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saat ini dunia sedang dibingungkan. Sampai saya datang ke sini aja diukur suhunya. Maaf Ustadz, ini prosedur. Ukuran. Kok dingin Ustadz? Kena AC. Saudara-saudaraku, kenapa takut sama corona yang dinamakan COVID-19? Keren jenengnya, apik namanya, COVID-19. Nggak usah takut sama corona, Corolla, Altis, Camry, Alphard, nggak usah takut. Ya, apa yang harus ditakutkan? Buka sekarang semua, buka. HP-nya dibuka. Surat Al-Baqarah 155. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Nah, sampai sudah ketemu. Ayo baca terjemahnya. Saya yang nemukan. Nah, ini dengerin. Surat 2 155. Bismillah. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, nggak mungkin nggak diuji. Kita semua di muka bumi ini pasti diuji. Pertama dengan minal khauf, ketakutan. Sak dunya wedi kabeh sae. Hanya dengan makhluk kecil yang Allah sebut COVID-19. Ya, Masya Allah, ngucap wedine bareng. Nah, saudara-saudaraku, di Cina diberitakan banyak pabrik sedang tutup, kantor-kantor tutup, semua tutup. Ya, ini berarti apa? Samarat. Samarat itu buah-buahan. Buah-buahan itu bukan duku, dondong, salak, becak, melaku, timi-timi, itu bukan itu. Bukan dondong, duku, salak, duren itu buah-buahan. Samarat itu hasil karya. Jadi hasil karya manusia, rumah sakit, kantor, pabrik, sekolah, pelabuhan, bandara. Itu kalau Allah mau menghancurkan, gampang. Air laut itu tiap kali berzikir itu. Berdoa sama Allah, daplek nih hambamu ya Allah. Tak sirati maren sama gelombangku, tsunami, gitu. Gunung yang mana tuh, daplek itu di lereng saya ini. Masih ada isini gini, kelonan bareng ndak karu-karuan misalnya, nih gunung-gunung. Ya pokoknya tak sembur pakai mahma saya ini. Allah tuh masih tidak ngizinkan. Nah, tenang ya.
Kita tuh akan dicoba dengan apa? Wa nafsi. Nyawa pun bisa menghilang, melayang. Ya. Wa amali. Ya. Harta kekayaan, semua. Ya. Pangan. Gak usah takut. 156-nya. Alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja. Walaupun yang bukan kena kita dengar kabar istirja. Innalillahi wa inna. Orang-orang yang seperti ini loh, yang sama Allah justru nggak akan kena. Jadi kalau ada seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? 157-nya. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh, justru rahmat. Nah, corona, penyakit-penyakit yang seperti itu, baik itu bakteri, virus, jamur, kemudian apa lagi? Patologi, apa saja tentang yang namanya bibit penyakit. Buka sekarang surat 5 ayat 6. Orang Islam tidak akan mungkin kena corona. Buka surat 5 ayat 6. Tidak akan mungkin kena apa orang Islam itu corona. Nih, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsa'u birjulikum wa agam ilal ka'bain wa in kuntum junuba fatahharu wa in kuntum marida au ala safarin au haja ahadukum minkum minal ghaim au lamastum nisa, bahkan bersentuhan dengan wanita pun, falam yajidu ya wa atasammatu, kemudian apa, mina soidan toyiba, dengan debu yang bersih. Kemudian yang orang kata-kata, lihat penutupnya, wa yuridulahu wala alakum yuridu yutahhirakum yastabu nikmatu alaikum la'alakum tashkurun. Baca. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi terus? Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Jadi Allah itu adalah yuridu liyatura hukum, hendak membersihkan kamu semua, bukan cuma dari dosa, dari semua penyakit. Jadi kalau kita tuh pengen tidak kena corona, tidak usah bingung, selama jenengan sholat, selama berwudu sempurna. Wallahi, yang ngomong Allah nih, liutimma nikmatun alaikum la'alakum tashkurun. Dari wudu ini aku berikan kamu nikmat, supaya kamu semakin bersyukur. Lihat, gara-gara kena corona, wong Cina ning kono belajar wudu. Ya gak ditampa Allah, gak ada iman, cuma wudu tok, pret, jare malaikat, preketek. Ya beriman Islam dulu. Nanti kalau punya iman Islam, baru wudunya itu Allah janjikan apa? Liutimma nikmatin alaikum la'alakum tashkurun. Aku buat wudu ini supaya kamu tuh menikmati kesehatan, menikmati dibersihkan dosa dan kesalahan. Makanya kalau wudu itu seperti Rasul, supaya gak menggok, gak kena penyakit. Nah sekarang supaya kita nanti bebas dari corona, wudu itu pertama kali ngapain? Loh, gak tahu wudu kita ada sampurna ya, kasih jawab ini. Wudu pertama ngapain? Niat. Setelah niat, masuk tangan gak dutir ada ini. Padahal dulu pernah saya sampaikan 3 tahun yang lalu di sini, serius ini, saya tidak lupa itu. Niat, habis itu tasmiyah, baca Bismillah. Kata Rasul, lam yadkurma alaih
Tidak sah wudu tanpa membaca bismillah. Dan Rasulullah mengatakan, man idza tawadda'u faqulu bismillah. Kalau kamu tuh bilang bismillah. Nah, jadi buka. Ya Allah, saya niat pakai bahasa apa? Niat pakai bahasa apa? Sembarang. Niat itu tempatnya di mana? Hati. Do remah ya Allah, wudu tak ya? Boleh. Sembarang atau niat apa? Dah, bismillah, buka, seret. Terus ngapain? Basuh tangan. Seperti apa basuh tangannya? Masih ingat? Nih, yadaihi yumna, tangan kanan. Asobi itu di selai ini. Selai jari jemari ini. Karena apa? Ini tempat kuman, bakteri, jamur itu di sela-sela seperti ini, suruh gosok. Gosok semua. 3 kali kanan. Summa, kemudian yusra misla dalik, yang kiri 3 kali. Bukan begini, ikut jenenge WC. Apa? WC. Ini bukan WC, ini wudu. Ya, jadi kalau wudu itu seperti Rasul nih. Di sela-sela lihat kesehatan. Di rumah sakit nyuruh caranya wudu Rasul. Makanya Rasul ini kita kayak ini ikut WC. Nah, setelah tangan kanan 3 kali, 3 kali dengan di sela-sela jari jemari. Dedel itu bakteri, jamur, virus, kuman, sel. Setelah itu ngapain? Kumur. Caranya gimana? Lali. Wahidan yumna, 1 tangan. Tampung air. Habis itu disedot mulut dan hidung bareng. Namanya istinsak. Ini nyedot. Separuh sini buang ke kiri. Jatuh-jatuh kena konconin delok ini kok. Ya, dibuang. Nah, kalau dia masuk ke sini, hidung ini coba bawa sana ke laboratorium. Disentolopi pakai lampu sama itu. Bakteri, jamur, virus, kuman, semua ngelumpuk di situ. Begitu kena air wudhu tadi, yang Allah katakan, ya imma nikmatin la'alakum tashkurun. Begitu masuk sini, dibuang, keluar, mati. Ini janji Allah ini. Al-Maidah 56. Lapo di karo Corona, Altis, Camry, Alphard apa mana? Harrier. Itu kabeh penyakit-penyakit ya. Saudara-saudaraku, tidak usah takut. Jelas ini Quran ini firman Allah. Kalau antum takut berarti antum tidak berserah diri pada Allah. Nah, sembur sini buang. Makanya jok ngene terus diogok-ogok. Gak waras penyakit tau. Ini tidak ada wudu pilupo ini tidak ono. Disedot, dibuang. Ini kumur beneran gini. Supaya apa? Terjadi resonansi. Mulut tuh sama kalau diperiksa bakteri, jamur, kuram, begitu dibuang mati. Lararek gini. Juga waras penyakit. Makanya kumur yang benar seperti Rasul. Nih hadis Rasul, man tawaddo'a hakada. Siapa yang wudhu seperti wudhuku, qattayal gusala, benar-benar orang sucikan dan bersihkan. Itu tidak cuma dosa, penyakit termasuk. Sahih. Ya, dulu sudah pernah saya kasih. Jangan bilang tidak pernah, malah tak kasih sak PDF-nya. Ya enggak? Nah iya, tak kirim mana kemarin Pak Suryo. Nanti bisa di-share. Dah. Setelah kumur begini tadi, dibuang 3 kali, terus ngapain? Loh, kata wudu ada sampurnai, apa ketenggengan? Ibano corona kena wudu dedel, ketenggengan jadinya. Takjub. Ya, apa setelah itu? Loh, lali orang kata wudu terus kata ya. Membasuh caranya gimana? Masih ingat? Wahidan yumna wa yusra. Satukan tangan kanan dan kiri. Fil ma'a. Kalau dulu fil karena Rasul tidak punya keran. Tapi sekarang ada keran ya sudah tampung aja. Kalau fil itu maksudnya dimasukkan gini diambil dicawuk. Karena Rasul nggak punya keran pakai bejana. Nah, kita ada keran ya langsung tampung. Lihat gosoknya. Lihat kata Rasul. Lihat. Gusala wajhahu. Gosok begini loh. Lah. Ini masas. Jadi mulai kelopak mata, dahi semua ini masas ini sebetulnya. Masas facial masas. Jadi kulit ari, penyakit, bakteri, kuman semua itu hilang. Ada dibuka ini, dirujuk, terus dirujuk itu raup. Apa? Raup, ini itu raup bro. Ini wudhu, ya.
pengen waras tuh penyakit tinggal dewi. Jangan buat sendiri, ikuti yang Allah katakan di surat 56 firman-Nya yang diterjemahkan Rasul dalam cuklaknya melalui hadis beliau. Nah, jadi caranya ini ditampung, digosok. Ini baru membersihkan semua ini, hidung luar, mulut bibir luar, kelopak mata semua. Jadi jangan ini terus diuyek-uyek, itu raup. Iki wudu duduk raup ya. Nah, setelah itu ngapain? Gak tahu wudu itu menarik sampurna ya, Jan. Ganti wudu. Tangan sampai ke siku. Dari tangan sampai ke siku. Kenapa Qur'annya tangan sampai ke siku? Karena dulu pakai bejana, jarinya ini masuk dulu nyemplung, jelum sampai ditenggelamkan sikunya, dintas Rasul, tak digosok. Nah kalau sekarang nggak pakai cemplung kan ya sudah dibuka langsung aja gosok dari sini. Ad-dara ma'amir fakaih, hadisnya Rasul, mengedarkan air dari siku. Maka hadisnya keluar, hatta tajruja min tahti atfarihi. Maka dosa itu akan mengucur di kuku-kuku jarinya. Hatta tajruja min tahti atfarihi. Maka mengucur dosa ini dari kuku-kuku jarinya. Termasuk sel-sel penyakit kuman tuh ngucur, terbuang. Tuh. Makanya gini, ada yang gini, ya silakan, enggak apa-apa. Ini ijtihad, boleh. Cuman kalau lihat hadisnya, maka mengucur tuh kemana? Ke bawah. Kalau gini mestinya hadisnya, maka muncratlah dosa-dosanya, ngono mesti. Ini mengucur bukan muncrat ya, jadi ini. Nah, udah. Ini enggak ada hubungannya sama NU, Muhammadiyah, Persis, Irsad. Ini saya bawakan hadis murninya. Ya, cara wudu ya Rasul. Dah, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ojo kanan, kiri, gak joget ini bro. Selesaikan kanan 3 kali, kiri 3 kali. Isto, ini simbol saraf ada di sini. Maka saraf motorik akan terjaga dari wudu itu. Gak percaya ini saraf, tatap tembok. Golak ini. Simpul saraf tuh dari situ. Makanya kenapa sampai sikunya harus kena. Nah, setelah itu ngapain? Loh, ngene iki lho gak tahu wudu temen arek-arek. Kepala diapakan? Diusap, dibasuh, gak dipiok-piok. Jadi gini. Nah, yang putri-putri praktekkan sekarang. Taruh di sini. Naik ke atas jilbab. Ke atas jilbab, enggak usah dibuka jilbabnya. Ya? Sahih hadisnya. Nanti saya kirim nomor hadisnya pernah semua ke Pak Surya. Angkat sampai tengkuk, kembalikan ke depan. Telunjuk siap duding. Masuk telinga bagian dalam dari luar jilbab. Ya. Ibu jari luar telinga ini, daun telinga yang luar, seret sekali. Nah, jadi gak usah diokok mana, brodol jilbab. Diokok-okok, brodol semua, enggak usah. Diulang, enggak usah ngambil air baru, keloncong jilbabnya. Ambil air dari tangan-tangan, taruh sini, naik sampai tengkuk, kembalikan ke depan. Nih, telinga bagian dalam, bersihkan. Ini bagian luar, ibu jarinya. Lah, 1 kali. Tadi cok ini mana ya? Piok. Nah, kalau nanti piok ya. Jadi kalau pengen kita sembuh penyakit, dan ini simpul-simpul saraf ini digosok begini nih, gerakan ini luar biasa. Ion negatifnya luar biasa. Telinga ini keseimbangan ada di dalam. Ada namanya labirin di sana. Putaran pusat saraf. Itu walaupun hanya telunjuk jari dengan air-air itu Allah, ini firman Allah dalam surat 5 ayat 6. Luar biasa. Makanya aku pindah kamu ini. Dahsyat agama ini. Nah, seret. Nah, oleh karena itu maka kita akan dijaga kesehatan termasuk sistem saraf, sistem motorik, sistem keseimbangan tubuh. Dari wudu. Makanya Allah dengan kalimat wa yutimma ni'matun alaikum la tashkurun. Aku berikan nikmat kepadamu sangat luar biasa dalam wudu itu supaya kamu semakin bersyukur. Makanya sering-sering jaga wudu. Jaga wudu itu gimana? Jaga wudu itu apa kalau nanti kebelet pipis enggak mau? Mbak, gak pipis, Mbak. Gak, aku jaga wudu. Itu enggak jaga wudu, itu menyiapkan kencing batu. Menjaga wudu itu bagaimana? Ya mau BAK aja. Setelah BAK ambil wudu. Nah, itu yang benar itu namanya menjaga wudu. Ya, bukan gak wudu, gak wis eman-eman wuduku. Itu enggak eman-eman wudu, itu menyiapkan kencing batu. Nah, setelah tangan ini tadi sampai kepala, enggak usah buka jilbab. Apalagi anak Bambang Joko Priyo sing bolak-balik incang-incang enggak usah dibuka hijabnya. Caranya seperti itu. Enggak usah ngambil air baru.
Kalau di rumah pas gak pakai hijab, ya baru ambil air baru. Ya, sampai tengkuk kembali. Ada yang tanya, Ustaz, rambut saya panjang sampai sini. Oh, coba no, geblak tau omong. Kalau Rasul cuma bilang sampai dahu, ya sudah sampai tengkuk saja balik. Kalau sembotot no sampai buntutnya rambut, geblak tau omong. Ya, nah, saudaraku, oleh karena itu wudhulah sebagaimana yang diajarkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu apa? Kaki. Nah, maka kaki itu caranya begini. Nih, dengar semua ya. Jadi ini keran. Kalau dulu dicawuk sama Rasul, sekarang keran. Ya sudah, caranya begini. Nih, pakai kelingking, dibersihkan nih, di sela-sela ini. Nah, dibersihkan semua ini. Atau 5 jari boleh. Terus yang kiri 3 kali. Bukan keran dibuka ini iki. Iki weso. Gandoti arek iki, ya. Lah kalau jari jemari itu digosok pakai kelingking, iku bur-buren rangen dodol tak omong. Ya. Bakteri kuman yang ada di kaki itu hilang. Lah kalau cuma digerujuk tok, terus pakai kaos kaki, sampai rumah bukaan kaos kaki, ambun, lah geblak. Tapi coba kalau yang digosok-gosok gini, mau pakai kaos kaki itu dicium, enggak apa-apa. Saya sudah buktikan. Ya. Nah, saudara-saudaraku, nggak usah takut sama corona, ya, embrialtis, sudah seperti. Sudah ada semua disiapkan Allah. Dan tidak mungkin Allah itu akan memberikan penyakit itu kepada orang-orang mukmin. Kenapa? Nih, sabda Rasul, hadis. Fa idza kullu idam maratu. Penyakit itu fa idza kullu minal jinni wal ins. Fa hadakuluhu. Membawanya namanya bakteri, kuman, virus itu kalau tidak melalui jin, setan, itu juga melalui manusia, sentuhan langsung dan sebagainya. Nah, orang yang punya wudhu itu bercahaya. Dalam kaidah akidah Islam, cahaya itu yang nggak bisa menembusnya jin, iblis, setan itu nggak bisa nembus kalau hambanya ini bercahaya. Apalagi kalau sudah kena sholat-sholatnya, nggak bisa nembus. Apa yang harus ditakutkan? Hadis ini sahih. Nah, oleh karena itu nggak usah takut. Aku mau ketunggu yuk kok. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Mohon maaf Ustaz, prosedur. Ceken. Dicek kok dingin Ustaz, kena AC. Saudara-saudaraku, nggak usah takut. Justru kalau kita takut tuh menunjukkan keimanan kita tuh jauh semakin lemah. Tapi juga bukan takabur. Artinya apa? Wa ufawidu amri ilallah. Kita itu berserah diri total pada Allah. Dan tidak akan mungkin Allah memberikan penyakit kepada hamba-hambanya yang muslim, yang sholat dengan baik, beribadah dengan baik, beramal soleh. Kecuali untuk wablek total, munitok Islam tapi untuk wablek, ya itu mungkin kena. Mungkin bisa jadi kena, ya. Nah, itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Sekarang kita diskusi. Atau ada mana Mbak Matahari? Silakan duduk sini. Ada? Nggak ada. Silakan. Tak kirim sekarang Mas materinya wudhu. Iya Pak Ustadz. Ya silakan. Mana? Ya Yomi silakan. Ya. Kalau bisa, tangannya itu bisa masuk. Kalau bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, ya sudah dari luar. Ya. Kalau bisa masuk, bisa masuk. Makanya kalau pakai baju itu jangan kayak lepet. Apa? Sampai ngepres nih. Itu gak usah dibuka, gak dioncek. Ya. Lagi? Ada Pak Ustadz. Ini saya kirim sekarang aja, biar saya nggak lupa. Baik Pak Ustadz. Ada lagi? Yang mana? Ya, silakan. Ini yang saya baca itu mengenai virus corona ini Pak Ya. Ustadz. Itu kan karakteristiknya itu kalau tidak salah itu penularannya bukan melalui udara tapi melalui ke benda-benda padat. Jadi kalau misalnya Iya, benda padat ini, sentuhan ini, tombol ini, dia mampu bertahan kan? betul. Nah, itu kan kalau tadi kan kalau misalnya kita sudah punya wudhu Pak Ustadz, kemudian kita kan kadang-kadang kan buka pintu dan sebagainya, itu kan kalau kayak begitu apa mesti kita wudhu lagi? Enggak usah. Keimanan seseorang hamba itu, buka surat 49:15. Innalladzina amanu billahi war rusuli summa lam yartabu. Apa kata Allah? Summa lam yartabu. Apa kata Allah di sana? Wudu kindi tak kirim kok hilang. Wudu. Nah ini. Udah ketemu Mas. Baca.
Surat 49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, semalam yartabu, nggak punya keraguan. Nah itu, kita itu, Anas Sa'id 15:24, perawinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul bilang, kalau Allah azza wa jalla, dari firman Allah, Anna inda doni abdi bi. Aku itu apa yang jadi sangat. Kalau kita bilang nggak akan ketularan, ya nggak ketularan. Kalau ya kok pas ini, wah keraguan-keraguan itu yang berbahaya. Udah yakin, saya wudhu kok, saya sholat kok, saya beribadah kok, nggak akan mungkin saya kena. Nggak mungkin Allah mengadabku begitu. Kalaupun ada sakit, nggak mungkin corona, paling pilek biasa, mengguk biasa, ya. Nggak mungkin corona, ya. Dan orang yang sakit-sakit itu ida marida kata yaugusala. Sesungguhnya orang yang sedang sakit itu kata Rasul, maka Allah sedang membersihkan dosa dan kesalahannya. Ya, udah saya kirim. Udah, centang 1. Bukannya pokok centang 1. Lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang jelas kita ketahui bersama bahwa kita tidak boleh takut terhadap virus tadi ya Ustaz, corona itu. Nah, tapi yang jelas kita juga perlu waspada. Oh iya. Padahal waspada juga kadang seringkali karena takut. Nah, bagaimana waspada yang benar terkait dengan virus corona ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan mantap banget. Waspada yang benar adalah menjalankan, melaksanakan amalia ibadah ini dengan baik dan sempurna. Kalau antum sejak dulu ndak usah bingung. Ya, apalagi antum dari dulu Islam kan. Nah, iya enak tuh mulai cilik. Aku lagi tua-tua lagi sholat. Yang kecil-kecil yang mulai cilik itu sudah bingung. Wis tua mau sholatku ini. Tabungan sholat saya, infak, sedekah, puasa saya. Jenengan puasa mulai kelas berapa? Satu apa? SD. Aku umur 30 lagi puasa lah. Nah, akan ngono ya, makanya enggak usah bingung. Udah. Itu loh yang Allah inginkan. Innal ladina amanu, ini loh sesungguhnya yang beriman itu. Amanu billahi, beriman pada Allah dan Rasulnya, summalam yartabu, dan dia tidak punya keraguan sedikit pun. Udah 4915 ya. Thayyib. Ya udah itu waspadanya. Tapi ojo gak sholat. Pray ya, tolong dino. Gak tau pray aku sholat tak coba pray. Ya alamat nyenyek tuh teman. Ya. Dah. Lagi. Ini ternyata Al-Maidah 6 ini luar biasa. Ya. Itu mic-nya ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan mengenai wudhu, misalkan yang terakhir adalah kaki. Yang tadi disebutkan juga air bisa menghanyutkan yang bubulin dan sebagainya gitu ya Ustaz. Untuk yang 2 kula airnya berarti kan bisa diselulupkan gitu ya Ustaz. Nah ini tadi diinformasikan. Ojo diselupno, sing sebelah gak kono atau malah wudu. Dicaluk, diselupno katanya. Aja diselupno diutek-utek ndek kono. Sing kate wudu kan enggak sedeng. Dicabuk ya pakai jidak kan ya. Nah berarti kan penyakitnya Nanti jadi berkurang polanya. Insya Allah kan logrok semua gitu ya Ustaz. Nah padahal tadi kan tangannya juga masuk di situ. Apakah penyakitnya juga masuk di kolam tersebut dan dipergunakan untuk orang lain? Ya. Makasih. Kan dijanjikan Allah mati. Kan dijanjikan mati. Mati. Niat wudhu. Makanya kenapa sebelum wudhu itu disuruh bilang apa? Bismillah. Berarti itu sudah di buka surat 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Wajan Mas. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ini loh, nanti Allah yang ngatur itu. Makanya bismillah. Itu nanti diatur semuanya. Yang dimatikan oleh Allah penyakitnya, kumanya gitu. Bismillah. Makanya Rasulullah mengatakan, la yalam wudu'a liman kursman laih. Tidak ada wudu tanpa menyebut